Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Namun sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Ini kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada di Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Nah, berikutnya coba kita perhatikan peta Indonesia berikut ini. Peta yang pertama, peta yang kedua. Nah, di sini ada dua peta Indonesia. Tapi apa bedanya? Nah, bedanya kalau peta yang di atas ini namanya peta umum. Sedangkan peta yang di bawah ini namanya peta khusus. Nah, kok ada dua jenis peta? Apa dong bedanya? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan daerah tersebut. Coba kita lihat pada peta tersebut. Nah, misalnya kita ambil Pulau Kalimantan. Apa apa saja provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan? Misalnya Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya apa? Terus lagi ada Kalimantan Timur, ibu kotanya apa? Atau misalnya kita cari kenampakan alamnya yang ada di Kalimantan Selatan, atau kenampakan buatan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, itu. Nah, berikutnya juga kita menuju ke Provinsi Papua misalnya. Ada kenampakan alam apa yang ada di Provinsi Papua, atau ibu kotanya apa. Nah, jadi bermacam-macam yang digambarkan dalam sebuah peta ini, itu namanya peta umum. Nah, berikutnya yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta suku bangsa, peta persebaran penduduk, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat, kita ambil contoh di video ini, yaitu adalah peta suku bangsa Indonesia. Bisa kita lihat petanya. Nah, bisa kita lihat di Pulau Kalimantan. Suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada suku Melayu. Nah, terus lagi di Pulau Sumatera ada suku apa? Ada suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau. Di Pulau Jawa suku apa? Suku Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura. Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, Gorontalo.
Kemudian lagi di Papua ada suku Dani, ada suku Asmat dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam peta ini yang digambarkan khusus untuk menggambarkan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, itu namanya peta khusus. Berikutnya coba kita amati peta Indonesia berikut. Nah, menurut kalian ini peta umum atau peta khusus ya? Nah, iya benar. Ini adalah contoh peta khusus karena peta ini hanya menggambarkan tentang persebaran penduduk Indonesia. Nah, di peta ini bisa kita lihat warnanya berbeda-beda setiap provinsi. Ada yang warna hijau tua, warna hijau muda, warna orange tua, bahkan ada yang warna merah. Terus apa dong bedanya? Nah, coba kita lihat keterangannya ada di bawah tersebut. Nah, di sana bisa kita lihat warna hijau seperti yang ada di Provinsi Papua Barat. Itu keterangannya adalah kisaran jumlah penduduk 10 orang per kilometer. Nah, terus lagi ada lagi yang warna hijau. Nah, itu seperti yang ada di Provinsi Kalimantan. Nah, itu kisaran penduduknya adalah 10 sampai 49 orang per kilometer. Terus lagi ada yang warna orange muda seperti yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itu keterangannya menjelaskan 200 sampai 599 orang setiap kilometernya. Terus lagi ada lagi yang warnanya orange tua seperti yang ada di Pulau Jawa. Itu kisaran penduduknya 600 sampai 1299 orang per kilometer. Terus lagi ada yang warna merah. Nah, seperti yang ada di ibu kota Jakarta. Ya, itu paling padat nih kayaknya. Kisarannya lebih dari 1299 orang per kilometernya. Nah, ini penduduknya padat sekali ya. Nah, terus kita lanjut ke berikutnya. Berdasarkan peta di atas tadi, nah masih ingat kan? Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, dari peta tadi, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentunya Pulau Jawa, karena tadi warnanya orange tua, yaitu kisaran 600 sampai 1299 orang per kilometernya. Terus lagi, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau mana tadi yang warnanya hijau tua? Yaitu Kepulauan Maluku dan Papua Barat. Terus lagi, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, bisa kita lihat di Provinsi Lampung, warnanya tadi orange muda. Nah, itu berarti kisaran penduduknya adalah 200 sampai 599 jiwa. Terus lagi, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, Papua Barat tadi adalah warnanya hijau tua, berarti kisaran penduduknya adalah 10 jiwa per kilometer. Nah, terus yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Misalnya kita adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Lihat warna Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan warnanya tadi adalah hijau muda, berarti kisaran penduduknya adalah 50 sampai 99 jiwa per kilometer. Banyak lagi contoh-contoh peta khusus, misalnya ada peta flora dan fauna, peta iklim, dan lain-lainnya. Nah, contoh peta khusus berikutnya adalah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, bisa kita lihat pada peta ini, misalnya suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan. Bisa kita sebutkan, ada Dayak, ada Banjar, ada Kutai, dan lain-lain. Terus lagi
suku apa yang ada di Pulau Sumatera. Misalnya ada suku Aceh, Gayo, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai dan lain-lain. Dan juga lagi ada suku apa saja yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, Cirebon, Betawi, Baduy, Madura dan lain-lain. Terus lagi kita ke Pulau Sulawesi. Suku apa saja yang ada di Pulau Sulawesi? Ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Minahasa, Gorontalo dan lain-lain. Terus lagi kita masuk ke provinsi Pulau Papua. Apa saja suku-suku yang ada di Pulau Papua? Ada suku Asmat, suku Dani, suku Moyo dan lain-lain. Nah, juga lagi di sini ada Pulau Bali nih mana nih. Nah, di bawah sini ada Pulau Bali. Nah, suku apa yang ada di Pulau Bali? Ada ya suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, suku Manggarai dan lain-lain. Ada lagi di sini juga Kepulauan Maluku. Nah, suku apa saja yang ada di Kepulauan Maluku? Ada suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Purur dan lain-lain. Nah, jadi kita telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Nah, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, coba kita lihat gambarnya, atau bisa kalian lihat di buku halaman 79 sambil dikerjakan ya. Nah, yang pertama di sini ada Pulau Jawa. Pulau Jawa tadi suku apa saja? Ada suku Jawa, suku Sunda, Cirebon, Betawi, Baduy, Madura dan lain-lain. Nah, lihat fotonya dari Pulau Jawa. Nah, itu gambar nomor 5. Terus yang kedua, Pulau Sumatera. Suku apa tadi yang ada di Pulau Sumatera? Ada suku Aceh, Gayo, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai dan lain-lain. Terus gambarnya kita cari. Gambarnya ada di nomor 3. Terus lagi Pulau Kalimantan. Suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Suku Dayak, Banjar, Kutai dan lain-lain. Terus kita ambil gambarnya. Nah, gambar nomor 2. Terus lagi Pulau Sulawesi. Suku apa saja yang ada di Pulau Sulawesi? Ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Minahasa, Gorontalo dan lain-lain. Nah, terus kita ambil gambarnya di gambar nomor 8 ya. Nah, terus berikutnya lagi ya, ada Pulau Papua. Ada suku apa saja yang ada di Pulau Papua? Ada suku Asmat, suku Dani, suku Moyo dan lain-lain. Terus kita tarik gambarnya menuju ke gambar nomor 1. Nah, yang berikutnya adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ada suku apa yang ada di Nusa Tenggara? Di sana ada suku Alor, suku Atoni, suku Bajawa, suku Ende dan lain-lain. Terus kita ambil gambarnya, gambar nomor 4. Yang berikutnya Kepulauan Maluku. Suku apa saja yang ada di Kepulauan Maluku tadi? Ada suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Purur dan lain-lain. Terus kita tarik gambarnya. Nah, gambar di sebelahnya, gambar nomor 7. Terus yang terakhir Pulau Bali. Suku apa saja yang ada di Pulau Bali? Yang pertama ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, suku Manggarai dan lain-lain. Terus kita tarik gambarnya, gambar nomor 6. Nah, selesai. Baik, cukup sekian ya penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.